ya kan. Nah, sejak ada rusuh itu gue jadi agak-agak ngeri ke gigs ya kan. Nah terus akhirnya gue bilang sama Kevin, gue nggak bisa lanjutin band nih kayak. Oke, selamat malam Sandak listeners, you're still listening to Sandak FM dan sekarang kita kongko bareng bersama Ica dan Aceh di sini. Oke, dan malam hari ini kita kongko bareng sama siapa ini? Masa in the bear. The bear-nya yang pojok sana ya? Rince. Kayak dengan Rince di sini. Kayak nama gue Rince, panggilannya Rince. Ya, panggilannya Rince Dark ya. Biar gampang lah, Beb. Biar gampang, biar catchy gitu. Itu si abang belakang kamera nggak diinin? Oh, halo abang kamera. Oke, Sandak listeners, sekarang malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Iya. Kakak satu ini yang cantik banget sih. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih make up. Iya, masih kakak, masih kakak, senior soalnya. Terima kasih make up. Oke, kita seperti kita ketahui kan Kak Rince ini adalah yang kita tahu ya kalau di scene metal kan vokalis dari band gelap ya. Tapi kita juga pengen tahu nih perjalanan di musik underground Kak Rince sebelum akhirnya masuk ke gelap. Aduh, Dari awal nih. Dari awal perjalanan. Dimulai dari mana? Dari grunge. Dari grunge katanya. Enggak sih, sebenarnya gue tuh waktu kecil nggak suka musik distorsi ya, maksudnya gue dengerin lead gitar aja gue nggak suka gitu ya tadinya gitu ya kan. Nah, pas kecil ya tau lah anak kecil maunya yang sedep-sedep yang merdu-merdu aja gitu kan. Nah, terus tiba saatnya tuh gue emang dari keluarga gue suka musik rock sih, bokap tuh suka banget sama Deep Purple ya kan, suka banget ya, dia suka Deep Purple, Black Sabbath. Nah dari situ cikal bakal metal juga kan dari Black Sabbath ya kan. Nah Ozzy Osbourne ya, The Legend. Nah, terus di waktu gue kelas 4 SD apa kelas 3 SD gue lupa ya, pas gue ulang tahun, nyokap tuh kayak, ini anak udah agak lumayan gede dan seneng dengerin musik nih, dia pokoknya nyokap gue tuh pengen gue explore kayak gitu ya kan. Nah, gue dikasih hadiah ulang tahun kaset ya kan. Kasetnya tuh apa, lo mau tau nggak? Lo tau film Young Guns tuh kan? Iya. Yang soundtracknya si Jon Bon Jovi. Nah, itu hadiah pertama. Hadiah pertama musik berdistorsi itu Jon Bon Jovi dari nyokap. Nah, Bon Jovi. tadinya kan kita tinggal di Bintaro sini Pesanggerahan ya kan. Nah, terus kita pindah ke Ciputat waktu itu karena kan banjir di KPN waktu itu, komplek KPN yang terkenal banjir itu. SD gue di situ soalnya. Banjir mulu kerjaannya. Nah, gue pindah ke Ciputat di Kampung Hutan ya, di Jalan Raya Kampung Hutan. Waktu itu kebetulan ada satu tempat gitu, ada tempat ngumpul waktu itu gue udah kelas 6 atau kelas 1 SMP ya. Nah mereka nih anak heavy metal gitu loh, tongkrongan heavy metal. Mereka tuh dengerinnya kayak macam Iron Maiden. Waktu itu masih album Fear of the Dark deh waktu itu ya, lagi booming-boomingnya ya kan. Terus poster-posternya ya kan, tempel-tempel lah di tempat tongkrongan apapun lah waktu itu. Nah dari situ sih mulai terpengaruh, udah mulai coba dengerin Metallica kayak gitu. Waktu itu juga kan sempet Sepultura kan dateng kan. Nah Sepultura yang tuh di Lebak Bulus dateng, gue masih SD beb. Dan itu masih ikut-ikutan kelas 6 SD, kelas 6 kalau nggak salah. Kalau kelas 6 SD diajak sama om gue, karena om gue Iron Maiden fans banget. Dan gue inget banget pas lagi rusuh tuh kebakaran ya waktu itu, sendal jepit gue copot dan gue nangis sampai rumah. Gue diomelin sama bokap gue dan om gue abis diomelin, lu ngapain ngajakin, kamu ngapain ngajakin anak kecil konser gila-gila, orang gila semua isinya gitu kan. Nah waktu itu om gue anak Vespa kan, gue diajakin naik Vespa. Waktu itu kan dipikir gue udah gede kali, udah kelas 6 ya waktu itu. Ya udah sejak saat itu sih suka. Nah terus band komplek lah gitu, ngeband waktu itu, suruh bawain apa Sagan Kick waktu itu ya kan. Terus ada Iron Maiden waktu itu kan. Udah main tapi band 17-an cowok ya kan. Enggak, gue masih vokal waktu itu ya. Dan udah mulai sejak saat itu udah terus deh ya kan, lanjut sampai sekarang. Nah
tadinya sih cuman band iseng gitu aja, terus pas SMP mulai coba ngeband serius gitu kan. Nah, SMP udah mulai ngeband serius ya berarti ya? SMP kelas 3 Di sekolah. gue ngeband sama ini almarhum Kevin. Kevin. Oh, yang kemarin kita Basis obrolin juga berarti ya. basisnya Satellite, almarhum Kevin. Dia juga dari dulu dia emang udah main bass ya dari dulu. Sebenarnya gue kenal tuh sama kakak sepupunya, yang which is gue juga lupa namanya siapa. Nah, soalnya Kevin kan di sini dia tinggal sama tantenya kan. Nah, tantenya tuh ibunya si sepupunya itu, kakak sepupunya. Nah, kalau kakak sepupunya beda, dia anak hardcore ya kan, dengerinnya tuh beda kayak lagi. Descendants, Iya, bener. Minor Threat kayak gitu-gitu dengerinnya. Nah, kalau si Kevin lebih ke punk, Lebih ke punknya. Berarti Nah, influence punknya juga dari almarhum Kevin itu ya? influence sebenarnya bukan dari Kevin. Ada satu gitaris kita, which is gue lupa. Dia tadinya sebenarnya dia anak metal sih, dia gitaris sih gitu ya kan. Nah, terus sama si Kevin, terus sama satu lagi drummer kita dipanas-panasin nih. Udah bawain punk aja deh. Akhirnya nge-cover, bawain Ramones, bawain Sex Tuh Pistols. ada nama bandnya? Apa? Asbak. Asbak. Nama bandnya Oh, nggak tahu nggak? Gue udah pernah denger Asbak. Kepanjangannya apa? Anti swastika bet anarki. Gue bilang terserah lah lu Asbak. mau judul apa, terserah, bodo amat gue gitu ya. Gue nge-band gitu ya kan. Satelit. Kevin Asbak dulu di bandnya. Asbak namanya dulu, Asbak, almarhum ya kan. Nah, itu juga band iseng, terus main di Jayabaya, di poster, sempet lah waktu itu. Cuman pada saat itu emang belum terlalu gimana banget ya kan. Dan pas waktu itu sempet ada rusuh di poster ya, Tahun berapa acara ya? Hula Balu, inget nggak? Udah balu ya. Ya kan. Nah, sejak ada rusuh itu gue jadi agak-agak ngeri ke gigs ya kan. Nah, terus akhirnya gue bilang sama Kevin, gue nggak bisa lanjutin band nih kayaknya kalau kayak gini kondisinya gitu kan. Kira udah gue keluar dari Asbaks dan dia bikin Satellite sama Baskoro Skoro. kayak gitu. Nah, gue sempet off tuh Sama ngeband. Baktiar sih. Apa? Baktiar. Bahtiar ya. Soalnya Kecil juga yang badannya kecil. Soalnya Baskoro masuk di era kedua. Iya. Dan gue tuh sempet, gue nggak tahu budaya anak punk tuh kan ngeludah gitu kan. Kalau lagi nge-gigs sama gue pernah sempet kena ludah gitu, tau gak sih, yang bersihin Baskoro. Rin, disuruhin terus ada ludah, gue bilang anjir tuh gitu kan. Waktu di Jayabaya tuh. Di Jayabaya ya waktu itu? Dan Itu udah pantat ya? belum. Tahun 94 ya. 94? 94 apa 93 gitu. 94 deh. 94? Zamannya Jayabaya poster tuh sekitar tahun itu lagi yang kita lagi gampang banget dapet izin kan gitu. Dan udah deh banyak deh yang udah nggak inget lagi di mana. Terus udah gitu Udah saking panjang perjalanannya ya. Nah, terus udah gitu pas udah Asbak itu gue sempet off ya kan. Dan SMA itu bahkan SMA itu nggak sempet ngeband ya kan, karena kan disuruh serius sekolah gitu sama bokap nyokap. Cuman tetap ngeband, band sekolahan tetap ya. Tetap Band sekolahan. Nah, tapi terus sama teman-teman satu sekolah juga gitu ya. nah kebetulan di SMA tuh ada temen bawain suka sama Ramones ya kan. Anak-anak pang sini kok Kebayoran Lama. Baru nama. Inget ini, Siapa? lu tahu ini nggak si KPBD pada. Oh, pantesan apal banget daerah sini ya tadi ya. Namanya Lancar ya siapa sih? perjalanan. Berek. Emang sering. udahlah lupa gue namanya Emang? Donat, lo inget Donat Donat? tahu, Lu tau Donat. Donat? Nah, Donat itu tahu. sama Donat. Oh, Sama iya. Erwin, Ah, panggilannya. ah. Nah, Yang bawain buka- Oh, yang emang ini sekolah ya? daerah sini ya kak ya? Ketupat kan tahu ya? 29 sini Keramat. Oh, pantesan apal banget jalan ke sini. 29 sini ya sama Nah. gue. Nah, udah tapi cuman band sekolahan sih. Nah, Keluar dari sekolahan. pas udah lulus SMA baru deh tuh. Nah, pas lulus SMA kenal Evi. Evi, Nah, pangkat ya? sorry deh gak lulus SMA, gue masih SMA kelas 3 SMA. Gue kenal Evi. Nah, terus waktu itu dia bilang, lu bisa main gitar nggak gitu. Ya sempet sih emang belajar gitar. Nah, udah akhirnya kan dia pengen ngidupin pangtat lagi kan. Beberapa Iya, personilnya ada yang personil meninggal ya. meninggal ya. Nah, siapa Dewi apa Kumkum ya? Dewi, Evi, Kumkum. Iya nggak yang meninggal. Yang meninggal tuh Yang meninggal Dewi ya? Rinda ya? Rinda. Rinda ya? Nah, Rinda Rinda meninggal. pangtat dulu tuh. Tapi pangtat yang zaman pertama, Ah. generasi pertama. Nah, terus gue juga pengennya drummernya cewek nih Rin gitu. Nah, kebetulan kita dikenalin sama anak-anak Pejaten sini. Nah, anak skinhead. Siapa Oh, jadi pacarnya Maya, si Maya, Maya? Maya. Pacarnya Maya siapa? Eh, Dulu Ella
salah gue lupa. Tunggu, Pangkat Anak itu skinhead. jadi Pangkat itu Sixto, cewek drummernya Sixto, siapa drummernya Sixto? Ini loh. Drummernya Sixto inget nggak? Nah itu pacarnya si Maya dulu. Jadi Pangkat Maya, itu Maya, band Maya. punk, tapi cewek semua gitu personilnya. Tadinya berlima cewek semua, cuman pada saat itu ya namanya pergaulan bebas ya. Ada yang gitulah ya kan ngerti. Nah sampai efeknya dia ada meninggal personilnya. Nah terus Evi juga sempat vakum nggak ngeband karena itu kan. Nah itu tahun 96 Evi ngajakin Pangkat. Cuman sebelum masuk Pangkat dia tahu gue tuh pas gue nongkrong sama anak SS. Oh, Sotsek. Sotsek sama anak di Idiot, Septic Tank, Meet Humans, anak pang di SS lah pokoknya. Nah itu gue dikenalin sama Rita. Kebetulan gue kenal sama Rita tuh dari teman gue juga. Keuangan ya? Ya, Rita. Nah, tapi emang dia nggak ngeband, dia fans aja lah, dia emang punkers lah gitu. Nah, pas udah nongkrong di sana, nggak tahu si Evi tuh dapat nomor telepon rumah gue waktu itu. Nah, terus diajakin sama dia, udah akhirnya masuk Pangkat. Itu dari 9 sama Evi tuh jalan 96 sampai 2001. Sampai 2001. Itu kalau Pangkat 2001. sendiri coveran atau 96 97 96 Itu bikin apa? Ada lagu sendiri atau misal? Ada lagu sendiri lagu waktu itu sendiri split juga. album yang sama Glasnost, sama split Glasnost. sama Glasnost waktu itu. Waktu itu Sama beberapa kompilasi. Unit Gawat Darurat ya. Unit Gawat Darurat, UGD, terus apa lagi dah gue lupa lagi. Bang Aceh Nggak juga punya sempat terlibat ya? Gue Bang Aceh juga terlibat lupa. ya ke band Terlibat Pangkat? sekali aja sih. Dokumentasi soalnya si Evi yang Berarti pegang. seangkatan ya? Enggak, paling kecil. Oh, bukannya seangkatan? Paling kecil. Oh, dia suka muda-muda ini sih. Bodoh amat. Menguping. Enggak, dia emang mukanya aja muda, sebenarnya dia tua. Tuh, ada yang ngakuin. Itu. Yes. Ya Allah. Wah, malam ini tamu kita makin banyak nih. Iya kan, dia cuma muda-mudain umur kan. Aslinya seangkatan kan. Ini bahas dia kok. Tuan dia. Tuan dia kan. Sevi. Nah, tuh dia makanya kan gue juga apa. Wah, 9 tahun bedanya. Gue sama Bang Aceh tuh beda 20 tahun tuan dia. Ini soalnya Umurannya lah angka yang gue penting tahu tetap ya, muda gue ya kan. tahu Pangkat ada band fenomenal nih, cewek nih semuanya nih. Cewek Evi waktu itu masih kuliah di Trisakti deh, Oh, di masih Trisakti kuliah. Grogol, dan waktu lagi kasus-kasusnya yang 98 deh, Iya, kerusuhan. 98 kerusuhan. Yang maksudnya salutnya yang nggak seperti, maaf ya, bukan seperti Wondergel yang dilindungin sama laki-laki yang offender. Akhirnya Pangkat bebas dengan Evi ya kan. laki-laki dimanapun. Oh, Evi. Pastilah gue laki juga gitu ya kan. Siapa? Bebas dengan laki-laki. Ini bahasa lu perlu diperjelas ini. Enggak bebas bergaul ya, enggak. Gua mau kenalan dong sama dia, ya lewat gua dulu. Kalau di yang offender kan gitu. Kalau di Pangkat enggak. Untuk sosialisasinya Sosialnya maksudnya. bebas aja gitu. Nanti kita bakal terusin lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Tahan dulu, kita break dulu ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Oi oi. Ayo Sandek Listeners, kita masih di Kongko bareng Ica dan Aceh. Masih di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Woi woi. Oke, kita mau lanjut lagi ngobrol nih sama Karinca atau dikenal Prince Dark. Cie. Rame itu. Cie, yang video call masih aja. Hai. Ada Bang Oni Fakga ini. Iya. Bang Oni, Tunjukin Bang di Oni situ. mau nanya-nanya gak sama Karinca? Mau kasih pertanyaan gak? Pertanyaannya langsung aja ditelepon, nggak usah di sini ya, Iya. please. Lagi latihan lo digangguin. Ketawanya manis banget. Langsung manis gitu. Oke, Sandek Listeners, tadi sampai mana tadi? Sampai Pangkat ya? Mantap. Sampai Pangkat itu dari tahun berapa? Tahun 96 ya tadi? 96 ya. Sampai tahun 96 itu Evi ngerekrut. Terus 97 udah mulai latihan, terus mulai manggung-manggung lah. Manggung yang paling rusuh tuh waktu itu di satu tempat teman kita ya, di Kemayoran. Ikut gak sih waktu itu, Cek? Iya, itu lempar-lemparan batu. Itu emang di Gitar sampai jatuh, itu udah nggak kayak di jelas. ini kan, kayak di ngeri banget. bangunan
apa kayak bangunan apartemen Maksudnya baru dibangun. Emang chaos gitu acaranya. Chaos Destro gara-gara itu ya? bapak itu ya. Gara-gara bapak itu kan. Bapak itu mabok berat. Bok berat Nah, terus nimpuk ke depan. Pas lagi pangkat lagi live tuh akhirnya si Evi sampai kesel banget waktu itu kan. Baru 2 lagu langsung rusuh. Sampai yang bapaknya yang temen kita anak pang Kemayoran ini sampai nangis ibunya, soalnya kan dia mandorin bangunan apartemen itu kan. Emang belum jadi sih, cuman emang kita udah dikasih izin cuman ya gitulah, gimana ya anak-anak gitu ya, susah juga sih dulu tuh. Mungkin karena ke bawah suasana mungkin ya suasana. Enggak sih, sebenarnya ini lagi pada high. Iya, emang zaman itu show up semua. Emang zamannya seperti itu ya. Iya, Zamannya show up banget, Show up banget. dari soal guts, dari mental tuh kayaknya mereka dulu tuh emang yang paling dikenal banget anak-anak pang yang ini tuh anak meruya. Kalau nggak rusuh kan Kalau nggak rusuh bukan anak meruya ya, meruya Barmi Army. Meruya Barmi Army ya. Meruya aja. Iya. salah satu pelakunya. Pokoknya Viking banget lah mereka tuh. Pokoknya kalau jalan sama mereka gitu ya Jadi kita kayak di sini kayak reunian ya lama-lama ya. Iya, gua korbannya. Pokoknya kalau jalan sama anak Yakin meruya lo korban? aman aja deh. Bukannya pelaku loh. Sama benges ya, kalau Iya, jalan sama benges benges. aman aja, udah anak Aman. pangkat aman. Oke. Nah udah terus kita nongkrong di Jameson ya. Jameson. Biasa. Tempat gue bolak-balik ke sekolah. Seberangnya Taman Aries Bukan dulu. 85, dia kan pasti ke situ. Dulu kita gabung ya nongkrongnya sama anak-anak ini ya. Renlin, Iya, pada saat anak-anak itu gabung semuanya. Joglo, anak-anak Gabung. Joglo. Slumber. Selamber, anak-anak Iya. Selamber Lu dulu. dulu bolang juga ya kak ya, sampai ke Jameson nih nongkrongnya. Ya makanya gua bilang di Pangkat tuh lebih bebas personalnya, Sosialisasinya gitu ya. sosialisasinya daripada. Cuman ya, kalau sama anak-anak yang offender nggak sempet nongkrong karena emang itu udah generasi tua banget, yang generasi pang pertama banget lah yang offender. Pak boleh kita Terus- sapa sekalian Bang Ondi. Bang Ondi yang lagi nonton, Bang Ondi juga ntar minta nomor teleponnya Rinci langsung Oh iya, aja ya. karena- Nih, yang benar. Nih. Bener. Oh Tuh. gitu. Oke. Nah, Ya gitu deh. Sampai 2001 ya. Terus 2001 itu agak ada sedikit perbedaan lah, maksudnya tentang komposisi musik atau apa. Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dari Pangkat. tapi dari waktu pas masih aktif di Pangkat, Kak Rinja sendiri ada kontribusi itu selain player, maksudnya untuk nulis lagu, Nulis lagu juga sih. nulis lagu juga ya? Bareng Evi sih Vokal biasanya. juga. Oh vokal juga. Vokal ya? gitar waktu itu. Jadi vokal kan kita gitar. cuma bertiga. Jadi Evi vokal bass, gue vokal gitar, Maya kadang-kadang vokal sama drum. Oh. Gue yang sedikit script picture. Terus lu bantuinnya apa? Manajer ini, Oh, manajer. Pelindung ini, bapak pelindung nggak? bukan ganti hore ya? yang Pengayom. hore Iya. gitu. Waktu itu belum nikah sama Evi. Oh, Masih pacaran oke. pada saat itu Aceh sama Evi masih pacaran pada saat Tet. itu. Tet. Sensor. Sampai akhirnya nikah ya kan. Oke. Nah, Ketemunya berarti di Pangkat ya Bang Aceh ya? ketemunya di Pangkat. Pangkat. Orang sempat ngedramin yang di Cirebon. Iya, deh. Cirebon. Oh, pantas waktu pas Belas nulis yang apa khusus buat Rins Jack itu kan ya Sri Kandi Maya nggak bisa Underground. ikut, Maya. Sri Kandi Underground. Dia sempat nyari lagu Pangkat sebuah usaha dapetnya dari Bang Aceh. Iya lah. Oh dia nggak nyimpen Pangkat mah keterlaluan. Wah, banget. Iya. Dan untuk di Pangkatnya sendiri berapa kali nih yang diinget manggung bareng Iya. Pangkat? Yang paling gue inget banget yang rusuh itulah di Kemayoran tuh. Itu mungkin yang paling Terus- nggak tak terlupakan kali ya. Waktu itu juga main di mana ya? Gue pokoknya waktu itu kenal Evi tuh pertama kali liat Evi manggung tuh sama band Super Shock. Oh iya, Super Ya hardcore ya. Hardcore kan ya Super Shock waktu itu, boy dia ngebas juga waktu itu. Aduh anak-anaknya gue lupa, Super Shock lah pokoknya itu nama bandnya. Nah terus berakhir tuh pokoknya gue keluar dari Pangkat itu 2000 deh. 2000 terus gue sempet bikin The Spikes namanya. Masih Pang juga. Oh, iya. Sama istrinya Rijal Garing, Out of Control dulu basisnya Out of Control, sama anak-anak ini Skin Girl, anak-anak Depok. Anak-anak keep on ya. Keep on dulu. Nah, gue ngambil Mita jadi bass waktu itu bertiga juga, dan yang ngedramin itu Sance.
Sanca, lihat gue nggak? Blue Flag dulu. Sanca banyak lu Drummernya kontribusinya Blue lu. Flag. Drummernya Blue Flag dia. Dia terkenalnya di Blue Flag, dia hardcore dulu. Hardcore. Hardcore. Karena kan dulu tuh kita banyak kan nongkrong di kampus di Mustopo dulu. Kampus gue dong, kampus gue lagi. Iya, Mustopo. Mustopo Underground. Mustopo Under Underground. Mustopo Under Gang. Mustopo. Oni juga kan kuliahnya Iya. di Iya. Mustopo Bang Oni, dia. Bang Geboy. Geboy, Sabotage ya kan. Nah, terus Ketemu Mustopo lagi. main waktu itu di lapangan yang deket Mustopo apa tuh? Oh iya itu yang acara rusuh. Acara rusuh. Acara rusuh banget. Gue bangun-bangun di jeruk purut. Sebelahnya. Iya. Iya, Bang. tapi nggak dikubur kan lo di situ. Enggak, jeruk purut itu rambut udah dipotongin. Ngapain ke jeruk purut sih? Pantesan gue cariin nggak ada. Soalnya udah ditimpa-timpain. Pasti lagi ngebleng ya, pasti lagi ngebleng ya. Iya. Ditimpain senapan. Kita ngelawan Lapangan itu sebelahnya Senayan City. Itu open aja. Sekarang jadi Senayan City. Sebelum jadi Senayan City ya kalau Bukan, ini Senayan City, ini lapangan itu. Pas pengkolan mau ke lawan Sudirman parkir. itu. Jadi ini Sekarang lapangan parkir. Iya. yang sekarang lapangan parkir ini Mustopo, terus ini kan apa-apa, Binus terus kan ada Binus, terus Pas buat belokan. lapangan. Pas belokan itu. Iya. Sebelahnya Senayan City persis. Kita kenapa lawan aparat satu gerombolan Iya, ya, waktu itu. Ya. turun, nggak taunya dia iring-iringan, ada 8 mobil. Akhirnya berani semua sampai ada tank, sampai ada Ngeri banget ya pokoknya tuh. pasukan huru-hara dan iya gue iya tahu pokoknya gue dinaikin mobil di sini udah berdarah tuh dinaikin mobil numpuk di mobil Kijang di oper di jeruk purut kuburan. Tapi nggak dikubur kan lo? Enggak, pulang pagi-pagi semuanya. Gila. Tapi gue nggak ke jeruk purut ya, gue pulang langsung gue pulang kalau nggak salah itu sama Oni gue pulang. Oh gitu. Sama Oni waktu itu masih Itu sama Oni. apa acaranya? Itu movement tuh. Nah, Iya, waktu itu, iya gue nyari Evi kemana? Evi sama lo ya? Enggak, orang gue Nah, di pulang. purut. klarifikasi lagi nih, klarifikasi. Purut udah. Ayo, Evi pulang klarifikasi. ya. Lu kemana sama Evi? Jeruk purut udah. Kalau Sendiri. sih, kalau Maya jelas Sama pulang anak-anak sama main. cowoknya karena rusuh. Terus gue balik sama Oni, sama temen-temen lain ya kan, pulang akhirnya ya kan. Ke jeruk purut gue nggak tahu lo asli. Gue nggak tahu, nggak ada konfirmasi lo ke ke jeruk purut Kuburan asli. itu Di kuburan itu nggak taruh. dikubur di situ. Ditaruh lagi. Mabui banget. Mabui banget udah. Ngebleng parah ya. Kebleng parah. Iya itu sempat setahun waktu itu manggung perdana The Spikes di Sahid, kampus Sahid. Sahid. Oh, kampusnya Bang Uup. Iya. Sahid waktu itu di Sahid banyak anak-anak pangnya dulu. Oh, ya. Yang rusuh juga bukan? Saharjo. Yang rusuh juga bukan? Apa? Yang rusuh juga bukan? Enggak rusuh kok. Karena kan di kampus. Berarti lu lebih banyak di pangnya ya kayak sebenarnya dari awal ininya. Enggak sih, sekarang lebih baik di metal ya karena kan Maksudnya dari awal perjalanan maksudnya sebelum masuk metal. sebenarnya sih awalnya sih emang di metal tadinya gitu loh, terus tersasar ke punk ya kan karena diajak Emang sama Evi udah gitu kebanyakan. emang gitu jalannya Jalannya karena pada saat itu kan metal waktu itu di tahun 95-an 96 itu kan sempet kolaps karena nggak sempet eksis gitu ya anak-anak jalur karena ada alternatif rock, ada grunge, ada Nirvana waktu itu sempet agak melempem gitulah gitu. dan sempet Metal. jadi bentrokan juga kan, punk Iya. sama metal, grindcore gitu. Sama anak grindcore sih, Iya, kebanyakan grindcore. sama anak grindcore. Yang kayak kemarin kita bahas waktu sama Nino ya. Udah tahu Jalur dulu sempet kenal sama Bang Ibeng Adaptor. Oh, waktu Ibeng itu. bisa sekolah sini. Tapi gue masih kecil banget dan nggak tahu dah masih poser banget tuh. Oh, pernah jadi poser juga ya? Semua poser lah dulu. Berawal dari poser. Berawal dari poser karena mau masih belajar kayak Iya. gitu kan. Nah, gue sih nggak mau bilang poser ya, kayaknya gimana gitu ya kan. Kayaknya negatif banget gitu ya. Negatif banget gitu. Kita semua kan di dunia ini kan belajar kan. Ya, gitu. pasti ada yang kita lihat Iya. sebagai inspirasi gitu kan yang ngomong. Kadang ada yang dibilang grupis lah, poser lah, kayaknya Nah, apa sih gitu ada loh. istilah-istilah Terus grupis kenapa gitu gitu ya. loh ya kan? Kayak gitu tuh kenapa gitu kan? Itu nggak ngerugiin juga sih sebenarnya. Kenapa? Nggak ngerugiin juga sebenarnya. Iya, tuh kenapa sih mereka justru yang jadi Proses sih sebenarnya. Proses. Bukan Iya. poster, proses. proses belajar. Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di panjang lebar lagi. Mungkin kita nanti akan ngobrol ke ini ya setelah Karince masuk ke Metal. gelap ya. Dunia metal. Dreamer dulu sih. Oh iya, Wih. Dreamer ya. Hampir juga lupa. Esri Noise Terror. Stay tune terus di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka.
Oke, Sonic listener, you're still listening to Sonic FM with me, Ica, and also Aceh, dan juga Rins. Ya. Karins juga. Oke, tadi kita lanjut lagi ngobrol. Tadi kita udah ngebahas soal apa ya, perjalanan musiknya Karinja di skena punk ya. Di Simpang. Oke. Sekarang kita mau tanya scene metalnya nih. Oke, jadi tahun 2004 tuh gue married kan sama bapaknya anak gue, bapaknya Ryuken, sama Dennis. Dennis tuh dulu basis di Delirium Tremens. Oh, Delirium Tremens. Dia band brutal death metal Jakarta. Terus dia juga sempat bantuin di Trauma sih waktu itu, ngebasin Nino waktu itu. Cuman pas dia udah kerja di satu stasiun TV jadi kamera person, dia quit ngeband. Cuman sempet bikin kayak proyekan lagu-lagu gitulah, cuman lebih ke gothic rock gitu sama Wilman atau Bang ada yang Wilman. ngabarin juga Say Hello dari Jogja Metal. Siapa? Gak disebutin namanya. Oh ya udah, Say hi waalaikumsalam. juga, say hi. Buat Jogja Ya. yang nggak sebutin namanya, WhatsApp. Kayaknya malu-malu Ya. nyebutin nama ya. Kita undang telepon juga gak sih nih Bang Aceh? Hah? Undang telepon juga gak sih? Nggak usah lah gitu. Yang mau telepon bisa langsung ke nomor Bang Aceh aja. Iya. 0877 0877 1448 5388. Kalau lu mau langsung telepon secara online buat nanya dengan Rins, Silakan telepon Pak silakan Kumis. telepon gue. Karya Pak dia. Kumis gue. Berbayar loh. Berbahaya. Lu nggak kelihatan di IG gue sini. Liatin dong. Nah, ciluk ba. Jeffrey juga dong ciluk ba dikit dong. Terus gimana tuh apa permulaan dari di dunia skena metal, apa mulai masuknya itu langsung ngeband atau emang berkenalan dulu? Enggak sih, Secara jadi awalnya sih emang pribadi. waktu itu gue sempat menjalin hubungan gitu Iya. sama satu gitaris lah, dia bandnya di Jogja. Nomornya iya lagi nih. Adalah dia gitaris band Jogja, Daniel Incisor. Dia akrab sama Bang Roy. Benar. Bang Roy nonton nggak ya? Aku nggak enak. Namanya Sipit kan? Nggak ada, ya Halim, gitarisnya Cranial Incisor. Lem. WA. Dia juga sempat salah satu influence gue sih untuk back to metal lagi. Waktu itu sih masih di Pangtat waktu itu. Cuma dia bilang kamu di Pangtat aja udah main pang aja gitu kan. Cuman gue sendiri pribadi sih pengen explore musik lebih ya. Emang karena awalnya kan emang dari metal gitu kan. Dulu kan Iron Maidenan, Metallicaan, Sepulturaan gitu. Nah, terus setelah menjalin terus ya kita ada perbedaan lah, udah nggak bisa lanjut intinya gitu. Nah terus gue menjalin dengan bapaknya anak gue Dennis, terus sampai nikah gitu ya kan. Nah pas abis nikah itu terus gue ngelahirin Ryu tahun 2004. Nah tahun 2005 itu vokalisnya Dreamer Rika keluar dari band kan. Tidak perlu diceritakan apa penyebabnya waktu itu. Nah pokoknya harus keluar dari band dan Dreamer buka rekrutan vokalis. Nah pada saat itu gue iya emang itu bandnya mereka, bandnya ya Yani sama Mas Yani Mas Bo. Studio di Joglo. Oh bukan, itu gelap. Itu gelap ya. Jadi waktu itu ya kontekannya sama gitarisnya Dreamer dulu si Kiki. Oh Kiki. Gitaris rhythmnya Dreamer. Kalau lead kan Bang Yani kan, Mas Yani. Mas Yani yang ringan, Fatmawati. Nah, masih diangkringan soalnya. Waktu itu di audisinya suruh bawain Nightwish. Oh Nightwish. Salah satu band symphonic metal Eropa dari Finland. Nah, terus udah gitu masuk ternyata. Nah, udah akhirnya jalan lah sama Dreamer, sempat manggung-manggung di luar Jakarta, di Tangerang, di Cirebon, atau di Purbalingga waktu itu. Oh lumayan banyak panggungannya sama Waktu itu balik ke Pangtat lagi, waktu itu Pangtat pernah main juga di Purbalingga waktu itu sama campur Depang sama metal juga ada situ. Waktu itu kita manggung bareng Hellguts, inget Iya, kan? Hellguts. Saya ingat namanya pas Hellguts main dia mosing loh. Dia mosing dia gini-gini. Dia udah mohak gitu kan. Terus pas lagi Hellguts, tapi emang kayaknya dia suka black metal ya.
Aduh benges gimana dirimu? Emang si Billy Store kan thrash metal punk Thrash metal punk Indonesia. ya. Emang gitarisnya juga gitaris anak metal, Metal. anak grindcore loh soalnya. Si Wem. Nah terus udah main di berbagai macam acara. Nah pada saat itu ya namanya ngeband kita pasti ada perbedaan ya. Nah gue pengen yang aransemen yang lebih apa istilahnya ya, yang lebih menantang lagi lah gitu ya kan. Nah pada saat itu emang vokal gue juga mungkin nggak cocok drummer kayak gitu mungkin ya, jadi gue harus off dulu dari drummer. Oke, terus ini ada salam dari Mas Hestu Soulsick. Salam Oh halo Mas, apa kabar? Dan ditunggu album barunya. Halo. Banyak yang Halo, nunggu Soulsick. katanya. Soulsick, Mas Hestu. Salam buat drummernya. Tadi Mas Hestu sempat Ganteng request nggak drummernya? lagunya Oh, Soulsick. drummernya ganteng. Featuring Prince ya. Iya, Dengan mana sama gue? sama Iwet. Ya. Oh iya berdua sama Iwet Sama ya. Iwet. Ya, udah tahun 2005 gue keluar dari drummer, terus ketemu dengan beberapa anak-anak progresif rock ya. Nah, anak Ciputat ternyata sama Ciledug. Ketemu dengan Angga, itu gitaris gelap, Angga, terus ketemu basis kita Uwis, terus keyboardisnya pertama itu dengan Hafid. Tapi habis itu diganti lagi dengan Ayo, keyboardis. Nah terus pada saat itu gue juga ngerekrut, maksudnya konsepnya gelap kan gothic metal ya, gothic rock, progressive gothic rock metal. Jadi gue pengen di panggung tuh vokal tuh bener-bener ada harmonisasi dan nggak kosong kayak gitu, nggak solo aja gitu. Nah jadi gue ngerekrut satu vokalis lagi, sempet ketemu namanya Nurma, cuman Nurma nggak bisa kelamaan ngeband, nggak boleh ngeband juga sih waktu itu. Akhirnya udah keluar, terus akhirnya ketemu Iwet. Oh akhirnya ketemu Iwet. Dan sampai sekarang berarti ya. Sampai sekarang gelap itu dibikin November 2006. November 2006. Terus manggung perdana kita itu di ANB Cafe di Blok M. Waktu itu masih sama Nurma. Terus panggung yang kedua tuh bareng Siksa Kubur waktu itu. Oh. Di kampus UIN. Wih ya. Syarif Hidayatullah waktu itu masih boleh bikin acara band ya. Oh sekarang kayaknya udah nggak boleh deh. Yang Ciputat itu ya. Ciputat ya, sebelah Kampung Hutan itu. Iya. Bareng Siksa Kubur waktu itu manggung perdana sama Iwet. Dan udah lain-lain banyak banget deh. Di Bulungan, di mana-mana ada. Keyboardnya sempat Om Fadil ya, Fadil Indra. Waktu itu emang pas di album pertama kita masih sama Ayo. Album kedua sebenarnya juga masih sama Ayo waktu itu, cuman ya namanya band ya. Ada perbedaan. Dan waktu di album pertama yang ngisi vokal Iwet. Nah waktu itu Iwet nikah dan punya anak, jadi agak aktivitas ngebandnya jadi agak berkurang. Jadi pas ngeluarin album yang kedua Truer Silent Eyes, yang pertama kan Gerbang Timur itu masih sama Iwet, yang kedua 2009 itu launching di studio sini di Joglo. Studio drummer kita Harry namanya, dia punya studio. Nah di situ Studio H namanya. Iya. Anak-anak Purgatory latihan di situ juga. Anak Purgatory waktu itu latihan di situ, makanya disitulah si Iwet sama Budaya ketemu sampai nikah. Ya, benar, karena ketemunya emang di situ. Maksudnya gaulnya di situ-situ aja gitu kan. Nah. Lu untuk gelap sendiri emang sebelum adanya gelap emang apa sesudah gelap lu masuk? Emang gue yang bikin. Oh gitu. Gue bikin sama arti Angga. kata gelap tuh. Nah iya, terinspirasi dari apa sih? Kok gelap gitu dipilih? Ya sebenarnya sih itu filosofi sih gelap. Gelap itu sebenarnya ada energi. Jadi kayak lo gimana sih kalau lo lagi ada di tempat gelap, mata lo tuh kan pasti ngeluarin energi untuk melihat, berusaha melihat. Nah itu energi itu sih yang pengen kita iniin. Dan terus kita di dunia ini juga masih gelap nasibnya kan. Karena di sini kan sementara. Dalam. Iya. Hidup kita sementara, nanti real life kan di akhirat kan. Ya. Gitu sih sebenarnya. Dan masalah Ya. gelap selama pandemi nih, apa yang dilakuin? Sebenarnya sih nggak ada yang khusus ya. Jadi pas selama di gelap itu gue sempet bantuin Siksa Kubur juga ngisi vokal di album Tentara Merah Darah waktu itu di 2 lagu. Soulsick sama Sabor ya. Terus abis itu Sabor satu lagu. Berjaya Karena Dihina satu lagu. Hai Cibop. Iya Cibop di Tanah Abang. Terus
Ya, yang terakhir nih sama Soulsick sih. Soulsick ya, Mas Hestu dan kawan-kawan. Tapi kalau sama Soulsick berdua sama Iwet ya? Sama Iwet, iya emang karena konsepnya kan sama vokalisnya Gelap, jadi harus ada Iwet kayak gitu. Mau West Combat mau nggak? Gue kecerekan. West Combat mau nggak? Isi kecerekan. Kalau sama Alcohol Plus mau? Mau aja gue udah pokoknya yang penting nyanyi. Enggak, gue juga sering lihat Rince nyanyi nih TikTok atau small. Nah itu adalah satu dendam kita sih karena kan Gelap vakum terakhir kan manggung tuh di Maitrin Cafe. Small ya? Maitrin masih Di Pulau di Pulau Mas Endorse. di Kayu Putih ya? Kayu Putih sebelahnya Alfresh tuh. Nah pernah ke situ soalnya. terakhir main itu sama anak-anak Jakarta Timur lah, anak-anak metal Jakarta Timur waktu itu. Udah terakhir itu 2015 masih main di luar sih, di luar jauh di Kendal waktu itu dekat Semarang. 2015 masih di situ ya, masih di luar Jakarta. Masih nah abis dari Kendal itu baru terakhir di Maitrin Cafe itu. Oh yang terakhir di Maitrin. Abis itu si gitaris nikah. Nah pas udah nikah dia pindah ke Bekasi, Angga pindah ke Bekasi, jadi ya kita untuk sementara vakum. Jadi kita sekarang kegiatannya adalah grup WA. Ada nggak sih dari punk itu ya lo yang vokal scream terus pindah ke aliran gotik gitu ya kan, yang dayu-dayu gitu kan, Soprano. Iya, belajar nggak sih? Belajar tetap ya, Karena susah banget. itu belajarnya sendiri atau Ya kadang sih kalau gue di Gelap tuh suka ceng-cengan kan, maksudnya kalau misalkan gue sama Iwet lagi main nggak bener gitu tuh biasa suka langsung dikatain gitu loh, daripada ngomong daripada giba di belakang, sampah banget sih lo gitu kayak gitu. Jadi sampah banget lo gitu, hancur lo gitu kayak gitu. Jadi itu yang bikin kita kesel, kalau kesel kan jadi bagus gitu. Jadi memotivasi diri gitu ya. Ya emang belajar harmonisasi benar-benar tuh pas di Gelap sih benar. Dan Iwet kan dia satu kampus juga sama gue di UI kan. Dia juga UI juga sama. dia. Gue kosan gue situ deket. Gue cekek juga nih. Silakan Kalau Iwet dulu dia ikutan choir UI. Oh choir. Nah dia emang choir dan emang dia specialty di harmonisasi lah. Berarti untuk teknis vokal mungkin sering sharing juga mungkin sama Iwet. Iya sama Iwet sering. Cuman emang pada saat itu nggak tahu, Iwet baru pertama kali ngeband itu di sini yang serius gitu. Gue lupa dia ngeband di mana, gue lupa gitu ya kan sebelumnya. Nah tapi gue lihat emang dia metal banget, dan gue ngeliat pada saat itu aneh aja gitu loh, dia kan hijab gitu ya kan, cuman gue ngeliat dia pakai kaos Iron Maiden kayak gitu di kampus, hitam mulu ya kan. Nah gue ngeliat dia, gue kenal dia di Friendster sih, terus akhirnya gue zaman Friendster banget dulu. Terus sekarang Friendster tuh udah banyak laba-labanya ya? Gak ngerti dah gue dulu jadi apaan tuh Friendster. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol serunya bareng sama Rins dan juga Bang Aceh, bareng gue Ica juga. Stay tune terus di Sanek FM dan Manusia Merdeka. Bang Jeffrey Hataru. Oke, kita akan lanjut. Hai. Ngobrol lagi yang Kita ngobrol lagi. sekarang part keberapa nih? Ini ada sesi terakhir ya, Jeff ya? Oke. Saya terakhir. Oke, Sonic listeners and also audience Manusia Merdeka masih bersama Kongko bareng gue Ica dan juga Aceh. Masih ada Rins Dak. Ada Rins Dak. Kita tenaganya kuat juga. Dari tadi lu mau kelihatan. Oke, Kak. Apa gue mikir? Jadi kita sesi terakhir ya obrolan kita nih. Ini gue mau nanya yang mungkin agak sedikit Ica yang nggak kelihatan. Ya oke. Kita mau ngobrol sedikit pribadi nih ya, maksudnya lebih ke kehidupan sehari-hari nih. Oke. Rince ini kan selain masih aktif, sebenarnya Gelap masih ada kan, cuma lagi vacuum aja. Lagi kan? vacuum. Halo. Untuk kegiatan sehari-hari kan Kak Rince ini juga seorang wanita karir, seorang ibu rumah tangga juga. Mencari nafkah, menyambung hidup. Ini hebat banget gitu kan. Gimana sih cara membagi waktunya antara keluarga, pekerjaan, dan juga suatu saat nanti kalau seandainya Gelap aktif lagi nih, gitu. Bagi waktu itu gimana?
Sebenarnya sih kalau misalkan gue sih sebenarnya kalau misalkan ada di satu tempat ya udah fokus, misal kerja udah fokus. Tapi ntar kalau misalkan weekend ya udah weekend, terus ada saatnya harus ngobrol sama anak ya ngobrol kayak gitu. SMK dia sekarang. Oh udah SMK, udah bujangan ya? Iya. Ya, secara ibunya juga Udah apa? udah dandan mulu. Maksudnya terus udah gitu ya udah gitu, fokus aja. Maksudnya kalau pada saat di rumah ya udah di rumah masak seperti biasa gitu. Oh tetap menjalanin ini ya tugas. Ini kan lagi ya? puasa kan harus masak nih ntar sahur ya kan. Terus gue juga belum terawih lagi. Aduh, hari ini terawihnya batal gara-gara diundang kongko bareng. terawihnya nanti pas tahajud kayaknya. Iya, terus ya udah fokus aja sih kalau kata gue, apa yang harus lo kerjain ya kerjain gitu. Sesuai porsinya. Fokus gitu. Ada pertanyaan, Cek. Apa di dalam, maksudnya di interview ini ya, kalau lu mau di interview orang, apa sih sebenarnya yang orang mau nanyain ke lu? Nah, maksudnya gimana? Iya, lu pengen banget ditanyain tentang apa gitu. Pengen ditanyain soal apa sih gitu sama interviewers. Apa ya? Kegiatan sekarang kali pas udah lagi vakum ngeband. Itu aja sih. Terus jawaban lu sendiri? Sebenarnya sih pas gelap vakum sebenarnya gue sama Iwet itu ada pelarian yang tadi kita sempat omongin kan, Smule. Nah, terus di Smule itu gue gabung di satu komunitas nyanyi Smule, khusus anak-anak Smule Indonesia, Smule Nations. Halo Smule Nations. Nah, di Smule Nations itu ada genre-genre musik. Lu berasap-asap gitu ada efeknya? Iya, itu Smule, dari Smule sih. Efek-efek dari Smule sendiri. Gue sering lihat dia berasap-asap gitu. Berasap-asap ya. Kayak stalking. Makanya buka Smule deh. Lo coba sekali-kali nyanyi karaoke. Anak gue, iya. Gue numpang lihat doang. Sebenarnya sih ngupdate di Smule itu efek-efeknya terus karena dia selalu ngupdate aplikasinya. Nah, bisa di iOS, bisa di Android kayak gitu. Nah, kalau di Smule ini gue gabung di SN Metal. Jadi memang genre khusus, itu genre paling baru sih di Smule. Di Smule Nations, iya. Jadi anak-anak metal, yang fans metal, yang vokalis metal pada gabung di situ. Tapi sebelum gabung SN Metal, waktu itu emang gue emang waktu itu inisiator sih bareng sama ini nonton gak nih Wawan ya? Nah, anak Bekasi Metal. Ya sempet sih diriin SN Metal ini bareng sama Wawan waktu itu. Salah satu vokalis band metal juga sih, Aftermath. Oh, Aftermath. Nah, terus kok Aftermath sih? Bukan Aftermath dong. Kok gue lupa ya nama band Loan. Oh, salah nama band. Sorry. Alfamart. Sorry. Ya kan? Alfamart. Pokoknya drummer itu namanya Bang Mimik The Salvo, anak Bekasi lah pokoknya gitu. Nah, terus udah gitu, kok gue lupa ya nama band Loan anjir. Indomart. Nah, udah gitu sama dia. Nah, terus akhirnya direkrut banyak lah, udah gabung lah di situ, khusus bawain metal, nge-cover lagu-lagu metal lah, mulai dari heavy metal sampai dengan extreme metal kayak gitu. Cuman sekarang gue lagi off, sejak pandemi gue off Smule. Jadi Smule nyanyi nggak, karena kan itu organisasi. Jadi biar gennya itu jalan terus, harus ada collab, harus ada buka lagu, ngundang apa segala macam, dan ada kegiatan live juga gitu, ngeband lah kayak gitu ada gitu. Nah, sekarang gue lagi off dan komunikasinya tuh di Line, mostly di Line, pakai Line. Nah, terus sebelum di SN Metal sih gue gabung juga. Nah, itu si Iwet sih yang bikin perkumpulan namanya Rock Lovers Community. Dia bikin bertiga sama teman-teman Smule kita lah kayak gitu. Nah, udah kayak gitu sih. Terus ya tetap Smule aja sih sekarang, Smule aja. Merchandise dari band jalan terus. Merchandise terakhir itu dirilis sama satu teman kita 2015 terakhir ngerilis merch. Habis itu udah nggak ada lagi. Rilisan fisik masih ada. Rilisan fisik masih ada, yang album Gerbang Timur sama itu sama siapa? Silent Eyes. Kenapa? Itu sama siapa? Rilisannya, kalau yang Gerbang Timur kita sendiri rilis sendiri. Enggak, maksudnya kalau emang orang mau dapetin gitu, kita kan di sini ngebuka buat distribusi juga.
Apocalypse Kalau Records. Gerbang Timur itu udah sold out. Itu 1000 rilis kaset sama 1000 CD. Dapat berapa sih? Sorry kaset 500 doang sih. 500. Dapat berapa sih? Waduh, itu udah yang ada yang ngaturin sih waktu itu manajer ya. Jadi diputerin lagi sih duitnya buat merchandise, terus buat apa operasional band kayak gitu. Kalau misalkan mau manggung, mesti harus beli bensin ya segala macem buat makan anak-anak. Hah? Gitar. Belum bisa. Kalau sebenarnya sih kalau Gears anak-anak gelap udah pada punya semua sih pas lagi dirin. Fasilitas udah lengkap ya. Jadi nggak. Jadi emang udah pakai alat-alat sendiri, apalagi waktu itu kan kita latihannya di studio H, di studio drummer kita, emang dia usahanya sendiri ya. Kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Berarti emang bener kalau kata Mas Hestu tadi ya, bener-bener ditunggu banget album barunya ya. Kalau sama keterlibatan Bang Fadil tuh waktu itu dia bantu kita pas launching album kedua itu promo di tim Taman Ismail Marzuki, tapi emang di situ anak-anak progressive rock society emang nongkrongnya di situ. Jadi emang album yang kedua emang yang Through Her Silent Eyes ini emang lebih progresif sih gitu ya. Itu masih ada? Masih, dan kita waktu itu dibantu sama Wira juga untuk ekstrim vokalnya. Wira ini apa? Usaha. Pasik. Oh, ya. Wira Julianto dibantu sama dia waktu itu ngisi di album kedua, dia ngisi Growl sama Scream di album yang kedua. Sekarang Wira tergabung dalam Bento Konspirasi. Apa? Bento Konspirasi. Tahu dia bandnya banyak sih emang. Ya, itu baru Bento Konspirasi. Bandnya banyak, tapi bandnya dia sendiri sih si Pasik Iya. itu. Sebenarnya dia bandnya itu Bento. Bento. Asal aja dia. Halo Bento. Ya udah. Terus gitu sih. buat dapetin rilisan yang masih ada bisa di mana? Nanti coba gue tanyain sama yang produser terakhir ya, yang Through Her Silent Eyes sebenarnya sih masih ada. Kalau yang Gerbang Timur emang udah sold out, udah nggak ada lagi karena waktu itu emang didistribusi sampai ke daerah-daerah waktu itu dan udah sold out. Yang Through Her Silent Eyes sih sebenarnya sih masih ada. Cuman waktu itu kita ngeproduce casingnya sama CD-nya, banyakan CD-nya. Casing, jadi kita udah kehabisan casing. Nah, CD-nya itu ada di produser kita sih belum gua ambil, ada. Terus gitu. ada Temennya gitaris waktu itu. ada dua pertanyaan lagi. Pesan apa terakhir buat pemirsa yang dengerin, terus kritik dan saran buat radio kita. Oke. Buat kalian semua mau apapun interest kalian di dunia ini ya, mau di musik atau di bidang lain, passionnya apapun itu ya, satu percaya diri, kedua good attitude, dan ketiga selalu positive thinking. Kurangin gibah. Apalagi bulan puasa, kurangin gibah. Padahal habis gibahin gue. Padahal cewek-cewek suka banget gibah. Tadi bukan habis gibah juga ya. Terus Ya, itu buat kritik dan saran nih buat kemajuan visual dan radio Ya, karena kita kan streamingnya. sekarang udah audio visual ya. Kita Kayak- juga ada di Manusia Merdeka. Jadi Kalau gue lebih pikiran gue sih lebih kepada untuk mengangkat acara blast noise dan juga punk itu asik itu lebih dikenal lagi lah untuk marketing and promotionnya, dan nanti kalau udah ada marketing and promotion juga nanti akan tiba saatnya ada iklan di situ. Nah, iklan itu yang akan mensupport kegiatan ini gitu kayak gitu. Dan sebenarnya sih emang komersil ya, apa sih yang nggak komersil ya kan gitu loh, nggak mungkin lah kita nggak lepas dari komersil. Kalau ada orang yang sosokin independence apa itu tuh butuh modal gitu ya kan. betul. Nah, itu janganlah, udahlah dihapusin aja, kita nggak perlu Sorry ya, gue situ bayar. nggak perlu jadi hypocrite soal ini. Jadi kalau yang namanya radio itu butuh support, yaitu money. Nah, money itu bisa dari iklan. Ya siapa tahu kan ada brand-brand yang melirik ke bawah tanah dan dia ngambil pangsa pasar di situ sih sebenarnya. Jadi tingkatkan marketing and promotionnya itu. Oke, siap. Dan sekali lagi minta izin juga buat
gelap nanti yang bakal diputar di radio mungkin Oke. streaming. Silakan monggo dengan Amin. senang hati. Oke, makasih Ya. banyak Kak Rinci. Thank you. Udah datang. Asik. Jangan bukan muka. Sama Ica aja lu nggak mau Oh, lu ngarep ya. Thank you ya, thank you so much udah diundang. Thank you banget kalian ini semangatnya tinggi banget. Ya, Udah pakai biore. makasih. Makasih juga untuk Sunday Listeners dan juga audiens Manusia Merdeka. Jangan lupa subscribe Manusia Merdeka, nyalakan loncengnya supaya kalian bisa update terus tayangan-tayangan kita berikutnya. Ya, Gue Ica. stay tune. Wah, Cek. Stay tune tetap di Sandik FM, Blast Noise dan Pang itu asik. Yes, sama Rince. Dah. No fucking rain.